ya terkait kami diminta untuk menjadi pengacara, kami sudah mengatakan kamu salah. Tetap apapun kamu salah, kamu merusak. Itu merusak apapun namanya. Cuman persoalannya kalau kita bicara pidana tidak dikatakan ketika kamu merusak itu seperti apa. Ada niat jahatnya enggak? Mens realnya itu ada enggak? Makanya gitu ketika kami melihat bahwa fakta-fakta hukum yang kami kumpulkan, fakta-fakta foto yang nanti akan saya tunjukkan itu ternyata bukan niat memang disengaja. Pasal 105 kan kata disengaja. Tidak ada kata disengaja untuk merusak. Ya dengan sendirinya ketika mau diproses menjadi apa ya namanya, menjadi kasusnya menjadi absurd, enggak absolut. Maka kami menawarkan melalui surat ini, kami menawarkan bagaimana kalau kita menyelesaikan secara mediasi. Win-win solution lah. Win-win solution. Salah satunya mediasi yang kami tawarkan apa? Kami menawarkan bahwa saudara Burhanuddin itu memang mengakui salah, tapi dilakukan karena ketidaksengajaan, yaitu ketidaktahuan. Ya kan? Tetapi niat baiknya saudara Burhanuddin akan merestorasi, mengembalikan lagi seperti bentuk sebelumnya. Ditutup termasuk dengan ukuran batu batanya juga akan dibuat sama seperti ukuran batu bata sebelumnya. Jadi nanti dirapatkan lagi lah, dibolongi Tadi sempat disinggung masalah bahwa ini atas perintah Pak RT seperti itu. Apakah memang sejak awal tidak tahu atau gimana ini, Pak? Memang dari awal masyarakat di situ tidak tahu. Saya akan menunjukkan lagi buktinya. Ini. Saya akan tunjukkan foto-foto tadi. Foto-foto ya. Udah jadi rumah-rumah di samping-samping itu. Nah ini posisinya ada di belakang persis dari tembok yang jadi ini tadi satu. Nah ini tadi satu bagian dengan tembok yang kemarin dirobohkan. Ini sudah jadi seperti ini sudah dirusak, sudah jadi pagar orang. Bagiannya posisinya kalau teman-teman mau lihat di lapangan hanya berjarak 8 meter dari lubang. Coba Mas tunjukkan. Ini di sisi selatan. Selatan itu ya? Selatan. Ini sudah rusak. Saya akan tunjukkan lagi. Nah ini yang gedung obat aja. Nah ini, kalau teman-teman semuanya pernah ke sana, antara TKP dengan ini jalan ini, ya. Itu kan ada jalan. Ini dulunya pasti ada. Ini kan tembok dong. Ini dulu tembok. Pertanyaannya, sekarang temboknya di mana? Siapa yang merobohkan? Kok dijadikan jalan? Ini berapa meter ya? Ini ya ada 6 meter. 5-6 6 meter. Karena 2 mobil simpangan bisa. 6 meter ini. Yang ke timur itu ya? Ini yang ke arah timur yang menuju ke tembok keraton. Iya. Ya. Saya akan tunjukkan lagi. Gedung obat. Nah ini gedung obat. Ini yang persis di sisi utaranya. Makam. Ini adalah ini, Mas. Nah ini hasil foto terakhir. Sama ukurannya. Sama. Iya. Artinya pasti dulunya nyambung gitu kan. Nah, logikanya kan ini dulu dengan jalan ini kan mestinya nyambung. Nih gedung obatnya kan harusnya nyambung nih kan, logikanya begitu. Gitu, Mas. Ini sebetulnya semuanya menunjukkan secara arkeologis bahwa bangunan ini memang tembok ini sudah hancur. Hancurnya karena apa? Karena alam, kerusakan karena alam atau karena Mas Garendi yang merusak. Karena kan bahasanya dulu dijebol temboknya. Atau tembok ini dijebol karena masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Karena terjadinya pembiaran tidak segera dilakukan upaya pencegahan. Ini menindaklanjuti lagi, Mas. Ya. Setelah saya juga dengar tadi Barji Barbeh. Jadi ketika pas klien jenengan ini dituntut kemudian mau diproses proses hukum, terus nanti seperti apa? Apakah juga akan menarik para orang yang rusak sebelumnya atau seperti apa, Mas? Jadi ini kan banyak ya. Saya mungkin sedikit agak, kalau Mas Ari ini memang pidana murni ya. Ya walaupun saya juga pidana murni ya. Tapi kalau saya masih menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi saya itu tidak menginginkan mediasi ini dilakukan dalam upaya pro justisia. Sama sebetulnya mediasi juga pro justisia. Tapi dalam pengertian di sini adalah melalui persidangan. Kenapa? Nanti kalau persidangan semua akan kita buka.
Ya dong, untuk kepentingan klien kok. Kita akan tunjukkan kepada masyarakat bahwa yang salah itu sebetulnya tidak masyarakat, tidak orang kami, tidak juga masyarakat yang ada di situ, tidak juga Pak RT. Ya, Pak RT sampai ketakutan. Kesan yang muncul kan seperti itu. Ya kan? Terus berbondong-bondong komunitas-komunitas seakan-akan bahwa perusakan itu yang melakukan adalah masyarakat. Sementara tidak diketahui bahwa oleh teman-teman komunitas ini perusakan itu justru terjadi karena proses pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tahun-tahun yang lalu. 2015 loh dia mendaftarkan. Kenapa baru diproses 2022? 7 tahun. Terus Dan maksudnya rencana untuk perbaikan itu tadi seperti apa, Mas? loh, kalau di dalam mediasi diterima ya kami akan melakukan proses perbaikan. Kan itu kan itu tawaran dari iya, kita. tawaran dari kami. Dari pihak Tapi kita. kalau tetap mau nekat ya ngapain kita perbaiki? Tawaran dari kita itu ya wes lah gitu Wong kan. jelas pasal 105 tegas mengatakan dengan sengaja. Undang-undang mengatakan dengan sengaja. Ini kan tidak disengaja. Fakta memang betul tidak disengaja. Fakta sampai sekarang nggak ada penetapan. Bahkan prosesnya itu baru rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Tidak ada pidana. Lah kalau belum ada penetapan ya nggak bisa kemudian Belum 30 ada. hari ke depan Bu Eti atau Bu Bupati menetapkan kemudian diberlakukan surut ke 21. Nggak bisa. Tidak bisa. Hukumnya nggak begitu. Tadi saya jelaskan tadi loh Mas. Jadi tidak bisa dipidana kalau belum ada aturan mengaturnya. Kan itu loh. Nah ini terakhir saya Oke. akan tunjukkan gambar. Ini peta yang kami dapat dari Balai Arkeologi. Zaman Londo. Ini jelas, enggak Balai Arkeologi yang sekarang. Ini jelas posisi kota ini adalah menunjukkan benteng. Ya. Ini kan utuh benteng loh ini. Lah ini baru menunjukkan cepuri keraton. Tembok keliling kan berarti. Ini kan tak yang kemudian bermasalah. Lah kok sekarang nggak ada utuh, bahkan yang sisi timur sudah nggak ada temboknya sama sekali. Maka benar tim ahli cagar budaya mengatakan ini hanya situs, bukan bangunan. Karena bangunannya sudah tidak ada. Kalau mau disebut kawasan ya susah. Maka disebut sebagai situs. Ada beberapa bangunan-bangunan yang tersisa. Nah itu. Oke. Jadi kita memang dasar Itu ada namanya sengaja maupun tidak sengaja. Ada dolus namanya berupa. Itu juga harus dibuktikan. Klien kita ini yang pertama harus dibuktikan adalah mens rea, ya kan, niat jahatnya, gitu kan. Sekarang kalau secara perdata seperti Mas Bambang tadi sebut di awal, dia beli tanah, artinya dia punya niat yang baik, semua sesuai prosedur, melalui notaris, melalui PPAT, ya kan, sesuai prosedur keperdataan, ya kan, artinya dia punya goodwill, gitu kan. Nah, kalau secara perdata dia sudah nggak ada masalah, semua terpenuhi formalitasnya. Sekarang masalahnya ke pidana, ini kan ada pasal pidananya mengatur itu tadi kan, ancaman paling singkat 1 tahun itu, paling singkat. Nah, yang harus kita buktikan adalah apakah dia termasuk dolus atau culpa, ataukah sengaja atau tidak, kan gitu loh. Ya kalau dibilang sengaja, merobohkan itu ya sengaja, nggak mungkin kalau apa lungguh terus senderan ini gitu sambruk lah itu beda, nggak sengaja. Tapi ini kan sengaja, ada bego kan. Tapi sekarang gini, tarik lagi, apakah dia punya niat untuk itu, mens rea? Ada unsur ketidaktahuan atau tidak? Seperti disebutkan Mas Bambang tadi, tidak ada sama sekali. Ya kan, tidak ada yang namanya tanda peringatan, bahkan penduduk sana Mas Bambang ya, Pak RT-nya juga monggo silakan kan gitu loh, artinya ya pembiaran juga kan gitu loh. Jadi kalau mau dianu ya seperti Mas Bambang tadi ya semua digeret semua di tiji tibeh kan gitu kan, mati siji mati kabeh, satu kampung digeret semua nih Pak kan gitu kira-kira. Tapi kan kita nggak mau sampai ke sana ya kan, masalah cuma sampai kita di sini aja. Jadi masih ada fotonya juga. Itu masih banyak pohon-pohon berdiri dan itu membahayakan.